Dolar YouTube Anda setiap hari berkurang dan Anda tidak tahu tanpa ada email dari pihak YouTube. Lalu kenapa sih itu dolar tiba-tiba menghilang dan terpotong dengan sendirinya? Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Di video kali ini saya akan berbagi informasi secara detail tentang penyebab dolar YouTube Anda setiap hari berkurang. Ada yang sudah nge-DM saya, Mbak Eva, kenapa sih penghasilan saya di YouTube tuh setiap hari berkurang? Padahal saya sudah capek-capek bikin video, penghasilan satu hari harusnya segini, tetapi setiap hari terpotong dengan sendirinya tanpa ada email yang masuk dari pihak YouTube. Di email itu nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba terpotong dengan sendirinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara detail, saya akan menjelaskan secara gamblang untuk sahabat YouTube saya biar anda semua pada paham ya. Kenapa sih dolar YouTube itu kok di penghasilan kita dari YouTube itu kok bisa berkurang? Pasti banyak yang nggak ngerti ya. Ternyata dalam dunia per YouTubean itu begitu rumit juga. Banyak orang yang nggak ngerti ya bahwa setiap kreator YouTube itu mempunyai masalah masing-masing ya. Ada yang masalahnya mungkin dolarnya berkurang, ada yang mungkin subscribe-nya tiba-tiba menghilang, ada yang tiba-tiba dinonaktifkan monetisasinya. Jadi setiap orang itu beragam permasalahannya. Tetapi di video kali ini temanya memang saya akan membahas seputar kenapa sih penyebab dolar YouTube Anda itu berkurang. Penghasilan dolar Anda itu tiba-tiba terpotong, tetapi tidak ada pemberitahuan yang masuk ke Anda. Dan ini biasanya terjadi pada mereka yang kontennya itu mengcover lagu. Oke ya, dengar baik-baik teman-teman ya. Kalau konten Anda itu seputar mengcover lagu, jadi lagu-lagu Anda tuh nyanyi-nyanyi, suka vokal gitu, nyanyi-nyanyi lagunya orang lain. Itu kalau Anda itu penghasilannya itu kalau sudah banyak banget, walaupun penghasilannya belum banget, itu biasanya penghasilan Anda itu akan terpotong dengan sendirinya. Kenapa, Kak? Karena yang pertama, Anda menyanyi itu kan lagunya orang lain dan yang menciptakan orang lain. Tiba-tiba Anda menyanyi dan penghasilannya Anda ambil sendiri. Ya tentu tidak ya. Dari penyanyi aslinya dan pencipta lagunya itu sudah mengajukan langsung ke pihak YouTube, mengajukan langsung ke Google AdSense. Ini lagu-lagu saya, ciptaan saya. Kalau nanti ada yang mengcover, berarti setiap mereka yang mengcover itu penghasilannya separuhnya ke penyanyi aslinya alias ke pencipta lagunya. Biasanya ke penyanyi aslinya atau kalau enggak ya ke pencipta lagunya gitu ya teman-teman ya. Jadi yang untuk mengcover lagu itu Anda harus hati-hati ya. Ini perlu digarisbawahi, banyak yang nggak ngerti juga. Tetapi ada yang nggak kepotong juga ada. Mungkin yang dari pihak penyanyi aslinya, dari pencipta lagunya, mereka tidak mengajukan ke pihak YouTube. Jadi mereka mungkin lagunya mereka itu nggak booming banget dan mereka juga biarinlah di cover. Mungkin dengan di cover nama saya kembali melejit lagi. Ada yang seperti itu penyanyi. Tetapi ada yang saya kan sudah penyanyi terkenal, lagu saya booming banget, lagu saya itu ngehit banget. Jadi saya penyanyi asli, saya mengajukan langsung ke pihak YouTube. Jadi setiap siapapun yang mengcover lagu saya, penghasilan Anda yang separuh akan masuk ke rekening saya. Itu paham ya teman-teman ya. Jadi tetapi kalau sang pencipta lagu atau penyanyi aslinya tidak mengajukan langsung ke pihak YouTube, ya sudah, Anda tidak akan terpotong penghasilan Anda. Itu biasanya seperti ini ya teman-teman ya. Memang hasilnya itu memang dibagi berdua. Jadi ibaratnya Anda penghasilan 3 juta. 1.500.000 masuk ke Google AdSense Anda, ke rekening Anda, dan yang separuhnya masuk ke penyanyi aslinya. Itu yang perlu Anda tahu teman-teman. Jadi mengcover lagu itu semua tergantung ke ke penyanyi asli dan ke penciptanya. Ibaratnya saya seorang artis yang lagi naik daun, ngehit, saya membuat lagu itu viral banget, lagu saya ngehit banget, ya tentu saya nggak mau rugi dong. Saya yang terkenal, saya yang menyanyikan, saya yang ngeluarin uang, ya saya mengajukan ke pihak YouTube bahwa siapapun nanti, entah itu cewek entah itu cowok, yang mengcover lagu saya,
otomatis penghasilan mereka separuh akan masuk ke saya dan separuhnya masuk ke mereka. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi banyak orang kan yang nggak ngerti kenapa sih tiba-tiba kok hilang dengan sendirinya. Jadi Anda harus paham banget ya teman-teman ya. Enggak juga soal lagu melulu, ada yang merupakan brand tertentu. Ibaratnya Anda promosi soal brand tertentu dan brand itu juga mengajukan, itu maka penghasilan Anda juga akan terpotong. Iya, kalau cuma dipotong Anda, malah mereka mengajukan langsung mengklaim Anda kena hak cipta karena menggunakan brand mereka tanpa izin. Itu Anda langsung dinonaktifkan karena Anda mengambil brand orang tanpa izin, itu Anda bisa kena klaim ya, itu hak cipta mereka ya, itu kan punya mereka. Tiba-tiba Anda menggunakan brand mereka, itu Anda langsung dikena reupload, Anda langsung pihak monetisasi Anda langsung dinonaktifkan. Anda pilih dinonaktifkan atau Anda penghasilannya dibagi dua. Jadi untuk sahabat YouTube saya, Anda harus berhati-hati dalam membuat konten. Jangan dikira saya sendiri nggak punya masalah. Setiap orang, setiap kreator YouTube itu pasti punya masalah sendiri-sendiri ya. Ada yang bingung, saya mau bikin konten apa ya, terus saya bingung kontennya nanti seperti apa, saya nanti subscribe-nya bagaimana. Setiap orang itu memiliki masalah yang tidak sama dan semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi yang untuk mengcover lagu tiba-tiba dolarnya menghilang, itu ya tahu sendiri, sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa penghasilan separuh ke pihak penyanyi aslinya ataupun ke penciptanya kalau mereka mengajukan ke pihak YouTube. Kalau mereka nggak terima Anda mengcover lagunya, Anda malah nggak bisa dimonetisasi. Itu malah yang lebih fatal. Anda pengen pilih nggak dimonetisasi atau penghasilan separuh Anda lari ke mereka. Jadi pintar-pintarlah Anda dalam membuat konten. Jadi ini sahabat YouTube saya yang sudah nge-DM saya biar nggak penasaran kenapa sih dolar penghasilan saya dari pihak YouTube tiba-tiba berkurang, Kak, nggak ada email masuk. Ya itu tadi yang sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi untuk sahabat YouTube saya, Anda berhati-hatilah dalam membuat konten. Jadi kita sekreatif mungkin lah, jangan menjiplak punya orang. Padahal saya sendiri, saya memang punya ciri khas seperti ini ya teman-teman. Saya nggak mau jadi orang lain begini begitu. Saya memang orangnya begini apa adanya. Jadi ya nggak mau menjiplak punya orang juga. Kalau saya dijiplak saya juga nggak tahu juga, tetapi kan pihak YouTube juga tahu ya teman-teman ya. Kita susah payah mau bikin ide, tiba-tiba orang jiplak kita ya, mereka kena reupload lah teman-teman ya, akhirnya nggak bisa dimonetisasi. Jadi ya teman-teman ya, biar Anda nggak kebingungan kenapa sih kok tiba-tiba penghasilan YouTube itu berkurang. Jadi jawabannya sudah saya jelaskan secara detail dan secara gamblang ya teman-teman ya. Dan untuk sahabat YouTube saya yang sudah menonton video saya sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Saya Eva Asmara undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.